Hai semua, Assalamualaikum. Saya resep lagi ya. Kue tradisional. Ini adalah kue mendut, boleh juga disebut koci-koci atau kue bugis. Ini enak banget. Gak gampang basi ya teman-teman ya, gak lengket. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama kita cairkan dulu 250 gram gula merah. Masukin 100 ml air mineral biasa ya. Ini akan kita cairkan dengan dipanaskan ya, kita hidupkan apinya. Lalu kita aduk-aduk sampai cair. Lalu kita siapkan wajan, ini wajan legendaris ya, kalau itu kegosongan. Lalu kita masukin 1 daun pandan, air gula merah yang udah kita cairkan tadi, dan 1,5 kelapa parut ya. Ini sengaja bikinnya banyak karena untuk kuenya ada satu macam lagi yang pakai unti, jadi sekalian bikin dan banyak ya. Nah, secara membikinnya seperti ini. Boleh disesuaikan nanti berapa kita mau bikin. Nah, ini untuk wajan atau teflon gula merah tadi kita bersihkan ya dengan kelapanya agar nggak mubazir. Jadi kita anti mubazir. Kita bersihkan, lalu kita hidupin apinya. Kita akan masak sampai benar-benar matang ya. Untuk unti kelapanya masukin 1 sendok teh garam halus, lalu 1 sendok makan gula pasir. Gula pasir opsional ya, boleh dipakai boleh juga enggak. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar matang ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini udah benar-benar matang. Kita sisihkan dulu, tunggu sampai hangat. Nah, setelah hangat kita bikin bulatan-bulatan untuk mempermudah kita memasukin ke dalam adonannya kue mendut tadi ya teman-teman ya. Jadi kita bikin beberapa buah, dikira-kira aja dalam 1,5 kilo tepung atau adonan mendutnya kita dapat berapa. Jadi bikin kira-kira 30 atau 35 bijian aja, atau terserah ya, jangan kebesaran dan jangan juga kekecilan, sesuaikan aja. Kita lakukan cara ini sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang kita bikin untuk kue mendutnya ya. Ini ada 500 ml santan yang udah dipanaskan. Ini udah hangat ya. Kita masukin kira-kira 1 sendok teh pasta pandan, lalu 5 tetes pewarna hijau muda. Ini supaya warnanya itu tambah cantik aja ya, boleh dipakai juga boleh enggak. Kita aduk-aduk, lalu kita sisihkan dahulu. Kita masukin 500 gram atau 1 bungkus tepung beras. Nah, di sini kita masukin 1 sendok teh garam halus, 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tuangkan air santannya secara bertahap, pelan-pelan aja ya karena airnya itu agak hangat. Nah, seperti ini kita aduk-aduk terus. Nah, ini dikira-kira aja ya berapa yang harus kita pakai, jangan dituangkan semua. Jika udah bisa dipulung,
dan udah bisa dibentuk, maka udah ya, nggak harus semuanya kita masukin, sesuaikan aja dengan tekstur tepung yang kita pakai. Nah, ini udah terasa berat, dengan spatula kita pakai tangan aja. Ini tangannya udah dicuci bersih. Nah, ini udah ya, sampai kali seperti ini. Masih sisa kurang lebih 50 ml. Nah, sekarang kita bikin bulatan-bulatan, dikira-kira aja. Boleh juga ditimbang biar sama besar. Di sini aku nggak ditimbang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, hasilnya seperti ini, lembut-lembut sekali. Sekarang kita pipihkan dan kita masukkan isiannya ya. Nah, seperti ini kita masukin isiannya, lalu kita tutup, dibulatkan, di putar-putar gitu. Jangan sampai ada yang bolong ya. Jangan sampai ada yang meletus. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini satu resep aku dapat kurang lebih 33 buah ya teman-teman ya. Nah, di sini untinya banyak berlebih karena aku bikinnya banyak. Ada satu lagi kue yang mau dibikin pakai unti. Jadi kalau teman-teman bikin untuk kue mendutnya aja, berarti pergunakan 1 butir kelapa utuh aja ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Diambil 1 adonan hijau, lalu kita masukin untinya. Nah, lakukan sampai selesai. Untuk cara membungkusnya, ambil 1 daun pisang, kita bentuk segitiga, lalu masukin adonan kue mendutnya. Ambil sisi kanan dilipatkan dan sisi kiri dilipatkan juga. Lalu sisi yang di tengahnya kita tarik ke depan, lalu masukin ke dalam, ada rongganya ya. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Ambil daunnya, bentuk segitiga, lipat sisi kanan dan kirinya, lalu bagian yang tengah kita tarik ke depan dan masukin ke dalam rongga atau bolongannya. Nah, seperti di video ya teman-teman ya. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Maka hasilnya itu bagus ya teman-teman ya, rapi, bagus. Nah, untuk daunnya ini usahain yang ditekuk atau yang segitiganya itu yang bagian kerasnya teman-teman ya. Nah, yang lembutnya itu untuk bagian atasnya untuk kita tekuk kiri dan kanan. Nah, lakukan seperti ini, melipatnya biar dapat hasilnya rapi dan bagus ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini hasilnya rapi sekali ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah selesai semuanya, kita
lipat atau kita masukin ke daunnya. Sekarang kita tinggal kukus ya. Ini hasilnya bagus, rapi dan praktis ya, nggak pakai lidi-lidi gitu. Tinggal kita kukus, panaskan air kukusan. Setelah mendidih kita tinggal kukus. Ini akan kita kukus kurang lebih 40-45 menit ya, nggak apa-apa agak lama mengukusnya, biar hasilnya nanti nggak gampang basi, bisa tahan sampai 2 harian ya teman-teman ya, di suhu ruang. Jika ditaruh di dalam kulkas bisa tahan sampai 5 harian atau 1 mingguan ya. Ini akan kita kukus dahulu. Nah ini dia, bagus-bagus sekali. Nah setelah 45 menit, ini memang agak lama ya aku mengukusnya. Ini dia hasilnya, tetap cantik ya, walaupun udah dikukus dia tidak melenyot, tidak, bungkusannya itu masih rapi. Ini hasilnya gak lengket sama sekali, bagus, kenyal-kenyal gitu. Nah ini dia hasilnya, bagus sekali. Ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau cemilan, boleh juga sebagai kue hantaran ya. Semoga resep ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.